sangat. Yang mana aja nih Pak yang sudah siap panen? Besar-besar. Oh, yang sudah besar-besar. Oh, kayak gini ya Pak ya. Dan setelah dipanen, pohon-pohon jagung ini juga bisa digunakan untuk makanan ternak. Manis dan segar. Enak, serius. Serius ini enak banget. Bisa saya bawa nggak Bu? Boleh Pak. Dibawa aja nih. Jadi harus dipakai dengan kayu bakar karena kalau dengan kayu bakar prosesnya jadi lebih cepat dan hasilnya jadi lebih gurih. Wah, ini ikan guraminya gede-gede banget Pak ya. Pak, saya nggak berani Pak, jujur aja. Karena ini ikannya sangat agresif. Lepas. Iya, ini dia tangkapan kita siang hari ini. Ikan segar ditambah dengan sambal yang segar, rasanya mantap. hektar itulah luas wilayah Desa Panghiangan. Desa yang terletak di bagian timur dari Kabupaten Jemberana ini dengan jumlah penduduk 1.718 jiwa yang terbagi menjadi 2 banjar dinas dan 3 banjar adat serta mencakup 2 lahan yaitu lahan pertanian dan lahan perkebunan. Nah, pertualangan saya di pagi yang cerah ini kita akan menjelajahi lebih banyak lagi potensi dari desa ini. Seperti halnya usaha mikro kecil masyarakat yang ada di Desa Panghiangan ini. Langkah pertama yang akan saya tuju adalah kantor Desa Panghiangan yang merupakan pusat pemerintahan dari Desa Panghiangan. Sistem irigasi pertanian di Desa Panghiangan ini bersumber dari Bendungan Panghiangan. Selain itu juga dari curah hujan dan sistem pengairan diatur oleh seorang klien subak. Terima kasih, saya selaku klien subak di Desa Panghiangan. Luas subak kami di sini 115 hektar kurang lebihnya. Dan sistem pengairannya di sini pakai irigasi, tentunya kami punya bendungan. Tapi saat ini kami tidak bisa memanfaatkan maksimal bendungan karena bendungan kami di sini juga sifatnya hanya menampung air di saat hujan. Pada saat kemarau musim ini kami punya inovasi di Subak ini untuk meningkatkan taraf hidup petani. Kami menyarankan untuk menanam tanaman yang mengirit air, misalnya jagung, mentimun, kacang panjang, kedelai, dan juga ada gambas, pare itu, ada terong, ada payo istilahnya orang Bali itu bilang gitu. Itulah solusi kami supaya nanti petani kami di sini bisa artinya meningkatkan taraf hidup petani karena 80% di sini di Panghiangan ini adalah petani gitu. Jadi saya sekarang tepat berada di Bendungan Panghiangan. Ini adalah salah satu bendungan yang jadi irigasi daripada Subak Desa Panghiangan. Nah, Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Subak Panghiangan memiliki hamparan lahan yang dihubungkan dengan jalan beraspal sekitar 2 km untuk memudahkan mengangkut produksi. Meskipun debit air dirasa
akan mulai menurun dalam musim kemarau ini, namun petani tetap dapat mengolah lahan sawahnya dengan baik. Di samping sebagian menanam palawija sehingga mampu menghemat penggunaan air. Petani belajar dari pengalaman yang setiap tahun mengalami kekeringan. Telah melakukan antisipasi dengan mengembangkan tanaman palawija, sayur mayur, maupun menanam bunga gemitir dan paca untuk keperluan ritual umat Hindu yang dibutuhkan setiap hari. Iya, boleh nggak nih saya ikut metik bunganya? Ya, boleh. Iya. Yang mana aja nih Pak yang sudah siap panen? Besar-besar. Oh, yang sudah besar-besar. Oh, kayak gini ya Pak ya. Biasanya ini dipasarkan di mana aja Pak? Ada yang nyari langsung ke sini Ada yang nyari langsung ke sini, terus dan ke warung dan ke pasar. ke pasar. Oke, mungkin ini bunganya yang sudah siap panen adalah bunga yang sebesar-besar seperti ini nih. Yang sudah siap didistribusikan di warung dan di pasar-pasar di area Kabupaten Jemberana. Usaha pertanian inovasi dan kreatif itu hasilnya justru lebih besar daripada menanam padi. Tanaman sayur dan bunga itu dapat dipanen setiap minggu, ujar salah satu petani bunga di Desa Pangyangan ini. Selain sebagai petani, tak jarang juga untuk menunjang perekonomian keluarga, masyarakat di Desa Pangyangan ini bermata pencarian sebagai pedagang, seperti halnya warung-warung, pertokoan, dan menjual hasil bumi. Dalam sektor perkebunan, tanaman utama dari Desa Pangyangan ini adalah kelapa. Sasaran dari hasil kelapa ini selain dijual secara butiran oleh petani Desa Pangyangan ini, kelapa ini juga diolah menjadi kopra. Selain kelapa, pepaya juga menjadi salah satu sasaran perkebunan di Desa Pangyangan. Terbukti salah satu budidaya pepaya yang digeluti petani kebun ini bisa terbilang berhasil. Jenis pepaya yang ditanam adalah jenis California. Wow, tadi baru habis jalan-jalan di perkebunan pepaya. Wah, bisa kita lihat nih, gede dan subur banget. Tapi sayang di pohon ini belum ada yang matang ya. Kita cari-cari yang matang yuk. Akhirnya kita dapat nih, walaupun kecil. Kita cobain yuk. Manis dan segar. Nah, jika teman-teman ingin merasakan kenikmatan dan kesegaran dari pepaya California ataupun pepaya Red Lady ini, jangan lupa datang ke sini ke perkebunan Pak Komang Sugesana. Ditunggu. Usaha mikro kecil yang akan kita kunjungi lagi kali ini adalah Tahu Jimbarwana Tiga Putra. Itu adalah nama dari pengusaha tahu yang ada di Desa Pangyangan ini. Pengusaha tahu yang berdiri pada tahun 2009 ini merupakan usaha tahu satu-satunya yang ada di Kecamatan Pekutatan. Nah, untuk mengurangi rasa penasaran, kita langsung aja menuju lokasi pembuatan tahu. Merupakan salah satu makanan rakyat yang sampai saat ini masih digemari dan dikonsumsi setiap hari. Tahu bisa kita temukan di pasar terdekat dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa olahan kedelai ini favorit semua kalangan. Nah, ini di sebelah sudah ada tahu yang sudah jadi Pak ya. Ini kenapa bentuknya kecil-kecil kayak gini Pak? Kenapa nggak dibuat besar-besar? Itu kan disesuaikan dengan pasaran. Oh, disesuaikan dengan permintaan konsumen. Ya, kan persaingan kan banyak ya. Kalau kita istilahnya buat lebih gede itu kan kita rugi jadinya. Oh gitu. Ya. Iya, Jadi kebetulan kita dari awal ini kita memang dicetak seperti ini. Ya, kita mengikuti pasaran lah.
Untuk mendapatkan hasil produksi kualitas tahu yang maksimal, pemilik usaha tahu di Desa Pangyangan ini benar-benar bisa memilih kedelai yang kualitasnya bagus. Karena itu sangat berpengaruh akan rasa tahu itu sendiri. Nah, dari keceriaan hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu yang lagi mengemas tahu. Jadi tahu yang sudah jadi tadi dikemas menjadi seperti ini. Jadi satu bungkus ini berisi 4 potong tahu. Ini berapa Bu harganya Bu? 1.000 rupiah. Cukup terjangkau. Ini dipasarkan di mana aja Bu? Di Pangyangan, Pekutatan, sama Pengraguan. Oh, baru di Pangyangan, Pekutatan dan Pengraguan, nanti akan bermuara di BUMDes untuk pemasarannya. Nah, olahan tahu di Desa Pangyangan ini bisa kita nikmati dengan berbagai cara, seperti halnya kerupuk tahu. Salah satu usaha mikro kecil masyarakat Desa Pangyangan yang akan kita kunjungi lagi kali ini adalah usaha kacang krisik. Nah, ini untuk pembuatannya memang harus pakai kayu bakar seperti ini, Bu? Harus pakai kayu bakar. Kenapa, Bu? Kenapa nggak pakai kompor aja biar lebih praktis? Ini lambat. Oh, lambat. Kurang gurih ya? Jadi harus dipakai dengan kayu bakar, karena kalau dengan kayu bakar prosesnya jadi lebih cepat dan hasilnya jadi lebih gurih. Ibu yang berstatus janda 2 anak ini menghidupi keluarganya dari penjualan kacang krisik, kacang kapri, serta sahur. Karena rasa yang enak dan gurih, tak jarang diburu oleh masyarakat luas secara langsung mencari ke rumahnya selain diserahkan ke warung-warung. Kita rasakan renyah, gurih, ada rasa bumbu bawang putih, garam, apalagi nih isinya bumbunya nih? Gula. Jangan salah, dari hasil pembuatan kacang krisik ini, janda 2 anak ini mampu menguliakan anak-anaknya. Mentari pagi pun kembali menyambutku. Tidurku yang lelap kemarin semakin menambah semangatku untuk menjelajahi Desa Pangyangan. Dan kali ini saya akan mengunjungi usaha kecil masyarakat, yaitu budidaya ikan gurami. Dan jangan salah, kalau di Desa Pangyangan ini ada satu kelompok budidaya ikan gurami. Masa panen budidaya ikan gurami ini membutuhkan waktu yang lama sampai tiba masa panen, sehingga menyebabkan harga ikan gurami di pasaran menjadi mahal. Udah siap panen ya? Ini berapa petak nih Pak? 8 petak. Iya. Kenapa nih ada yang dijaring sama ada yang nggak dijaring? Begini. Perbedaannya apa? Perbedaan gini, kalau di jaring ini serangan burung enggak. Serangan burung. Maksudnya kan ada biawak bisa masuk. Kalau ular di jaring seperti ini, nanti biawak, ular gitu bisa mengganggu dari Jadi seperti itu. Ada yang dijaring dan tidak. Jadi yang dijaring itu untuk menghindari predator yang akan mengganggu ikan guraminya. Gimana Pak? Kita udah langsung bisa terjun untuk panen ikan? Oke, yuk. Oleh karena itu pula ikan gurami dianggap sebagai makanan yang elit, khususnya untuk ikan gurami yang mempunyai ukuran yang lumayan besar. Wah, ini ikan guraminya gede-gede banget Pak ya. Bisa kita tunjukin ke kamera Pak. Oh, buset. Pak, saya nggak berani Pak, jujur aja. Karena ini ikannya sangat agresif, jadi membutuhkan keberanian lebih. Apalagi saya nih orangnya pertama kali nih kita ikut panen ikan gurami. Wah, ini ikannya nih. Lepas. Luar biasa. Iya, ini dia tangkapan kita siang hari ini. Selain ikan gurami ini dijual ke pengepul, ikan gurami ini juga bisa dikonsumsi sendiri. Nah, sekarang saatnya saya menikmati hasil tangkapan ikan gurami. Saatnya kita menuju puncak dari Desa Pangyangan, yaitu persisnya di Parahita Hill Resto & Agro Pangyangan, Pekutatan, Jembrana. Salah satu restoran dengan konsep Eco & Agro yang siap melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Termasuk juga siap untuk tamu lokal dengan price lokal. Dan dari lokasi Parahita Hill ini juga kita bisa melihat jelas pembibitan ternak unggul khususnya sapi Bali.
Di lahan seluas 102 hektar, ribuan sapi Bali dilestarikan dan dimuliabiakan menjadi salah satu ternak unggulan di Indonesia, serta hamparan pohon cengkeh dan karet yang sangat hijau. Resto yang selain menyuguhkan berbagai aneka ragam makanan ala Parahita Hill ini, yang tak kalah pentingnya, resto ini menyuguhkan pemandangan alam yang sangat memukau. Dari lokasi resto ini, kita pastinya akan bisa melihat hamparan pantai Panghiangan yang sangat indah. Jadi, jika kalian ingin kuliner bersama keluarga dan sekaligus menikmati pemandangan yang memukau dengan kesegaran udaranya, Parahita Hill Resto & Agro Panghiangan merupakan pilihan tempat yang tepat untuk keluarga Anda.